Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Salman Al-Farisi. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2, tentang perakitan produk. Materi pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian dan prinsip perakitan. Yang kedua, menerangkan proses perakitan. Yang ketiga, menganalisis sistem perakitan. Yang keempat, itu mengetahui rancangan perakitan. Pengertian dan prinsip perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya proses pengikatan, penghilangan, pengelasan, penyatuan, dan lain-lain dalam rangkaian proses produksi. Perakitan yang ditinjau dari proses kerukunan komponen. A. Metode Chesed. Metode Chesed adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan pada komponen prinsip. Metode ini banyak digunakan sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku kelima. B. Metode keseimbangan. Penggunaan perakitan dengan Washford ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Keseimbangan yang dimaksudkan dalam proses ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. Yang C. Metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang ini bertujuan diantaranya memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. Yang B. Memudahkan untuk proses perawatan atau pergantian komponen bagian dalam, memudahkan bagian operasional pekerjaan. Yang C. Itu konstruksi menjadi lebih sederhana. Penggunaan lebih lebar bahan dan jenis dapat dengan mudah diterapkan dalam perakitan. Proses perakitan ditinjau dari komponen yang dirakit. A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini bagian yang akan dirakit pada ditukar-tukarkan salah satu sama lain atau interchangeable itu, atau karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan sebagainya. Yang B, itu perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan pengukurannya. Yang C, perakitan secara individual. Perakitan secara individual adalah dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Sistem perakitan pada umumnya ada dua macam atau dua jenis perakitan, yaitu perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua itu ada perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis atau
si elektronik, mekanik, gabungan mekanik atau elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Jadi kalau yang otomatis itu biasanya udah menggunakan mesin pabrik dengan otomatis. Sedangkan untuk alat jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu A. Produk tunggal jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya dengan satu jenis saja. Yang B itu produk seri, jenis perakitan produk seri. Itu adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dan dalam bentuk dan ukurannya sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, dan perakitan motor, dan lain-lainnya. Teknologi keseimbangan perakitan. Istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan, istilah dalam keseimbangan lintasan. Yang A itu elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Yang B itu elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang C itu total waktu pengerjaan, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. Yang D itu waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Yang E itu waktu siklus, yaitu jarak waktu antara produk yang dapat dihasilkan pada lintasan AF. Yang F itu diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antara node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Keseimbangan perakitan. Yang A, metode bobot posisi. Metode bobot posisi ini sering dikenal dengan pendekatan Helgeson atau Birni. Metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgeson dan D.P. Birni pada tahun 1961 dan merupakan metode ini heuristik yang paling awal dikembangkan. Jadi ini yang pertama di awal dikembangkan. Itu adalah metode bobot posisi. Yang B itu adalah metode pendekatan wilayah. Metode pendekatan wilayah dikembangkan oleh Bedford. Metode ini merupakan pengembangan dari Helgeson atau Birni, metode bobot posisi atau metode bobot posisi, Marson dan Libri and Kristen. Jadi ini adalah pengembangan lagi dari metode bobot posisi atau yang ditemukan oleh Helgeson Birni dan dikembangkan oleh Bedford. Yang C itu adalah metode largest charged parallel. Metode largest charged parallel adalah metode yang diurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Metode yang D itu metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Itu beberapa metode lintasan komputerisasi yang sudah banyak diterapkan, yaitu sebagai berikut. Itu adalah COMSOAL, Computer Method of Sequencing Operation for Assembly Lines. Itu yang kedua ada CALB. Itu ada Computer Assembly Line Balancing. Yang ketiga itu ada ALPACA. Itu adalah Assembly Line Planning and Control. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.